Kali ini gua mau cerita anime donghua yang berjudul Qianfeng Jianyulu. Total episodenya sih ada 70-an ya, tapi belum rilis semua. Kali ini gua mau cerita dari episode 1 sampai 11 di part satunya. Di part 2-nya mungkin dari episode 12 sampai 22 mungkin, tapi masih di proses, masih digarap. 他回来了。 Cerita diawali dari tokoh yang bernama Bai Binglan, yang merupakan putri iblis rubah 9 surgawi dari kerajaan Tusan. Ia berada di sebuah penginapan di kota Hangzhou. Kedatangannya untuk menyelidiki kekuatan dari kerajaan Huaxia, yaitu musuh bebuyutannya atau bisa dibilang pembunuh para iblis. Bai Binglan yang tertarik dengan buku rahasia kekuatan dewa kuno, karena itu saat kultivasi mengakibatkan kekuatannya membeku. Kekuatan yang ia miliki sekarang hanyalah 10%. Yang tak jauh berbeda dari manusia biasa. Ia menyesal karena uang dan liontin sebagai identitas putri telah dicuri. Karena itu ia tidak berani kembali ke kerajaan Tusan. Tak lama kemudian pemilik penginapan itu bertanya pada Bai Binglan kapan ia bisa membayar sewa yang telat setengah bulan. Karena terus mendengar perkataan dari pemilik penginapan itu, yang membuat Bai Binglan kesal dan menggunakan sedikit kekuatannya untuk mengusirnya. Setelah itu Bai Binglan berniat untuk berjalan-jalan di kota Hangzhou sambil mencari peluang untuk dapat menghasilkan uang. Saat ia berada di suatu tempat, ia bertemu dengan seorang pria lalu mengajaknya pergi ke suatu tempat. 快走吧！在跟我说话。 Karena melihat kecantikan Bai Binglan, pria itu mengajak bekerja sama dan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Mendengar hal itu, Bai Binglan pun mau bekerja sama. Karena orang itu yang membawa sebuah pedang, Bai Binglan mengira bahwa orang itu adalah Taois. Walaupun kedua klan mereka bermusuhan, di sisi lain Bai Binglan yang kehilangan kekuatannya dan juga aura iblisnya menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Taois itu. Karena tujuan kedatangannya untuk menyelidiki klan mereka, bisa dibilang klan para pembunuh iblis. Pria itu membawa Bai Binglan untuk datang ke rumah bordir. Karena tugas Bai Binglan hanya untuk merayu seseorang. Di masa lalunya, orang itu yang bernama Zhang Guangyun merupakan sekte Tao terbesar ketiga, murid dari Guanling, sekte Tianzhuyi. Karena kedua orang tuanya yang meninggal karena wabah dan hidup bersama paman dan bibinya. Namun mereka semua dibunuh. Sejak saat itu ia masuk sekte Guanling dan gurunya memberi nama Zhang Guangyun. Namun gurunya dibunuh oleh klan iblis di Gunung Jiuyi. Karena itulah rasa dendamnya terhadap klan iblis. Setelah mereka tiba di rumah bordir, saat Zhang Guangyun bertemu pelayan, sebelumnya ia mendengar bahwa rumah bordir membutuhkan pelayan cantik. Karena itu ia merekomendasikan Bai Binglan sebagai pelayan karena kecantikannya dan menipu pelayan itu bahwa Bai Binglan adalah adiknya. 真叫人恶心！ 就算去皇宫选个秀女，也得立马入选当个娘娘。 Saat Bai Binglan masuk, namun Zhang Guanyu ditahan oleh pelayan itu karena hanya diperbolehkan wanita yang melamar untuk masuk sendirian. Akan tetapi Zhang Guanyu menipu pelayan itu dengan cara bersongkol dengan Bai Binglan. Saat mereka masuk dan pelayan itu meminta agar mereka menunggu di luar saat memanggil tuannya. Saat orang tersebut keluar dari ruangan, di saat yang tepat Bai Binglan menunjukkan pesonanya. Karena tugas dari Bai Binglan untuk merayu orang tersebut dengan kecantikannya. Saat orang tersebut tergoda dengan kecantikan Bai Binglan, dan saat itulah orang tersebut menampakkan diri aslinya, yaitu berubah wujud menjadi iblis anjing yang sering berzina di malam hari. Di saat yang tepat, Zhang Guanyu menyerang iblis tersebut dengan kekuatan yang dimilikinya. Zhang Guanyu menyegel iblis tersebut ke dalam teko kecil yang biasa disebut pot dewa inci. Setelah semua selesai, melihat gaun yang dipakai Bai Binglan robek karena ini sebuah kecelakaan dalam pekerjaan, akhirnya Zhang Guanyu bertanggung jawab dan mengajak Bai Binglan datang ke toko pakaian untuk membeli gaun baru. 你若喜欢就去试试，合适就买了。就他吧。五色令人目光，五音令人耳聋。 Setelah mereka selesai, Zhang Guanyu mengajak Bai Binglan pergi ke suatu tempat. Saat mereka tiba di kedai teh, Zhang Guanyu memberikan uang pada Bai Binglan karena perjanjian sebelumnya dan juga pekerjaan Bai Binglan yang berjalan lancar. Di saat yang tepat, Bai Binglan merayu Zhang Guanyu agar ia percaya pada dirinya dan menceritakan tentang kehidupannya yang seakan-akan membuat Bai Binglan putus asa.
Mendengar hal itu, Zhang Guanyin yang tersentuh akan ceritanya dan juga mengajak Babylon untuk bergabung ke dalam sekte Qianlu agar mereka bisa bersama. Babylon yang berhasil merayunya sangat senang karena tujuannya untuk menyelidiki klan tersebut. Walaupun ia menjadi seorang Tao, di sisi lain Babylon yang kehilangan kekuatannya dan juga aura iblisnya tentu tidak akan ketahuan. 哎，太好了，太好了，太好了，太好了！发扬光大。 Setelah Babylon menuju ajakan Zhang Guanyin untuk bergabung di sektenya, keesokannya mereka berangkat menuju sekte Qianlu. Karena perjalanan yang cukup panjang, saat malam tiba mereka beristirahat di suatu tempat. Di tempat tersebut, Zhang Guanyin menceritakan tentang perjalanan mereka yang cukup panjang dan juga terdapat banyak iblis yang berkeliaran. Karena Babylon ingin bergabung dengan klan Qianlu, tujuan dari klan Qianlu untuk membasmi para iblis. Karena itu Zhang Guanyin meminta agar Babylon berani dan tidak belas kasihan dan menceritakan tentang iblis elang hitam dari Gunung Mogofu yang sangat ganas dan licik. Di sisi lain, iblis elang hitam yang suka menculik anak kecil. Karena sebelumnya Zhang Guanyin mengetahui aksi dari iblis elang hitam yang sedang menculik anak kecil. Setelah mereka selesai istirahat, mereka melanjutkan perjalanannya. Saat berada di suatu tempat, Zhang Guanyin memasang jimat untuk perangkap iblis elang hitam. Mengetahui iblis elang hitam yang sangat licik, Zhang Guanyin memberikan sebuah jimatnya pada Babylon jika dalam keadaan mendesak untuk menyegel iblis elang hitam di saat yang tepat. Tak lama kemudian, setelah mereka berpencar, Babylon melihat pertarungan antara Zhang Guanyin dan iblis elang hitam. Setelah pertarungan sengit mereka, iblis itu melarikan diri dan tepat berada di sebuah perangkap yang sebelumnya sudah disiapkan. Mereka menyebutnya perangkap formasi 8 tigram. Iblis elang hitam yang melihat ada sedikit celah di balik perangkap tersebut berharap untuk segera bisa keluar. Namun saat iblis elang hitam mendekati celah itu, Babylon segera menutup celah itu dengan jimat yang sebelumnya diberikan oleh Zhang Guanyin. 我只是搭把手的，你要找他去。 Setelah iblis elang hitam terkena perangkap dan terlihat kewalahan, Babylon menyuruh untuk segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi iblis itu tidak mau pergi. Justru sebaliknya, iblis elang hitam itu berubah wujud dan bertambah kuat, hanya ingin bertarung dengan Zhang Guanyin sebelum ia pergi. Babylon yang mendengar hal itu menunjukkan pada iblis elang hitam bahwa dirinya juga iblis. Namun iblis elang hitam tidak peduli walaupun sesama iblis, karena Babylon berada di pihak orang Taois. Saat iblis itu menyerang Babylon, di saat yang tepat Zhang Guanyin datang untuk menyelamatkannya. Akhirnya pertarungan sengit antara Zhang Guanyin dan iblis itu berlanjut. Saat Zhang Guanyin terpojok, dan saat itulah Babylon menggunakan kertas jimat tersebut dan membuat iblis itu tidak bisa bergerak. Melihat hal itu, kesempatan bagus untuk Zhang Guanyin segera menyegel iblis tersebut.我杀了一个妖族，我竟然害死了一个同族。 Karena sudah membantu membunuh iblis elang hitam, Babylon merasa kesal terhadap dirinya karena sudah membunuh sesama klan iblis. Karena sebelumnya Babylon menyuruh untuk segera pergi dari perangkap itu, namun iblis elang hitam justru menyerang Babylon. Setelah semua selesai, Zhang Guanyin mengajak Babylon untuk pergi ke suatu tempat. Saat mereka tiba, di suatu tempat terdapat banyak anak kecil yang sebelumnya diculik oleh iblis elang hitam. Babylon yang melihat hal itu sontak terkejut dan segera keluar dari tempat itu karena melihat perlakuan jahat dari klannya sendiri. Setelah Zhang Guanyin membawa anak-anak itu keluar dan berkata pada Babylon, karena itulah ia bergabung sekte Tao untuk membunuh para iblis jahat dan menyelamatkan dunia. Setelah itu Zhang Guanyin mengajak Babylon untuk pergi ke Gunung Jiuyi karena sebelumnya janji Babylon untuk bergabung dengan klan Qianlu yang berada di Gunung Jidu. 你说的对，这天下苍生，这也是我的道。 Saat mereka tiba di Gunung Jiuyi, Babylon terkejut di tempat tersebut memiliki pemandangan yang sangat indah. Saya kasih penjelasan sedikit, nama Gunung Jiuyi berasal dari 9 puncak di kaki gunung. Mereka menyebutnya Canggu 9 puncak, yang dimana setiap puncak memiliki aliran jernih yang mengalir ke bawah dan bentuk setiap puncak pegunungan yang sangat mirip, yang dapat membuat pengunjung kebingungan dan tersesat. Mereka menyebutnya 9 keraguan. Itulah asal muasal nama Gunung Jiuyi.
masih banyak sejarah dari gunung tersebut. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya menuju puncak Xizang, yaitu keberadaan klan Qianlu. 我们现在是去去石城峰回仙路堂。 粉紫色的大彩蝶。 Saat dalam perjalanan, Babylon tiba-tiba berhenti dan menunjukkan pada Zhang Guanyun terdapat sebuah buku yang berada di atas bambu tersebut. Zhang Guanyun segera mengambil buku itu dan penasaran siapa orang yang meninggalkan buku di tempat tersebut. Karena melihat penampilan unik dari buku itu yang terdapat tulisan Fuxi Sutra, Zhang Guanyun penasaran apa arti dari buku misterius tersebut. Dan ternyata buku itu milik Bai Binglan yang sengaja meletakkannya di atas bambu. Sebelumnya ia terikat pada buku tersebut dan membuatnya ia kehilangan kekuatannya. Karena itu tujuan dari Bai Binglan agar Zhang Guanyun terikat oleh buku itu. Dan jika Zhang Guanyun kehilangan kekuatannya, ia ingin tahu bagaimana cara ia bisa memulihkan kekuatannya kembali. Dan Bai Binglan berkata pada Zhang Guanyun bahwa buku itu adalah pemberian dari Tuhan karena sebuah keajaiban dan hanya ialah yang dapat menyimpannya atau mempelajarinya. Mendengar perkataan itu, Zhang Guanyun tertarik dengan buku tersebut. 没想到伯父竟然如此见多识先留着。又是妖族。